Gimana tanggapan Bu Amelia bahwa Pak Yani itu dianggap sebagai anak emasnya dalam tanda petik anak emasnya Bung Karno karena memang Pak Yani dimunculkan di tengah konflik Bung Karno dengan Jenderal Nasution. Kemudian beberapa informasi mengatakan bahwa Bung Karno menyiapkan Ahmad Yani untuk menjadi penggantinya karena memang Wakil Presiden Muhammad Hatta kan sudah mengundurkan diri pada tahun 1960. Pernah dengar cerita itu? Enggak pernah dengar ya? Orang bicara banyak, tapi kita cuma ya sih gitu. Nah, suatu saat waktu saya mulai menulis buku itu, saya ke Pak Nas kan, saya tanya, Pak, benar nggak sih Pak kalau bapak saya itu mau menggantikan Bung Karno? Enggak, saya nggak pernah dengar. Beliau bilangnya saya diam. Saya nggak melanjutkan pertanyaan karena ya, mungkin yang paling tahu beliau. Kalau Pak Sarwo Edi pernah ditanyakan itu? Enggak pernah juga ya. Mas Sarwo itu kan masih sangat junior, jadi dia cuma pokoknya menumpah saja kerjanya, melarang dia bawa pasukan tuh. Jadi Bu Amel di beberapa informasi termasuk dari Menteri Luar Negeri Subandrio dan juga Heru Saleh itu antaranya Bung Karno pernah mengucapkan itu. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang didengar oleh kubu Partai Komunis Indonesia. Nah, Pak Yani ini kan salah satu yang secara tegas dan keras menentang Angkatan Kelima yang diusulkan oleh PKI pada 14 Januari 1965. Mungkin ini juga yang membuat PKI khawatir kalau Yani yang kemudian menggantikan Soekarno, maka kemudian PKI seperti tidak mendapatkan tempat gitu ya. Hilang pasti. Hilang ya, gitu ya. Jadi Pak Yani pernah menceritakan kepada anak-anaknya tentang Partai Komunis Indonesia? Enggak pernah ya. Padahal Aidit juga pernah kesini. Dia kan Menko ya. Iya, Menko. Istrinya juga kesini. Banyak orang kesini kan. Tapi kan nggak ada curiga. Bapak saya aja enggak, kalau kita anak-anak kan nggak tahu. Tapi cuman ada momen di mana Bung Karno mulai jauh sama Pak Yani itu ada. Tahun 64 itu. 64 ya. Iya, mungkin sejak ada Angkatan Kelima mau dibentuk lalu. Itu kan nanti mungkin di bagian lain kita buka dokumen-dokumennya yang Bapak saya tulis kepada Bung Karno yang menunjukkan bahwa Angkatan Darat itu memang sangat anti PKI. Itu memang ada dan itu kan saya temukan ketika saya mulai menulis, berarti kan saya ingin tahu. Nah, keingintahuan itu didukung oleh banyak dokumen yang menurut saya kayak seperti Dewan Jenderal Pentagon yang berkulit sawo matang adalah pengkhianat, dokumen Gilchrist. Itu kan sebetulnya propagandanya. Menarik yang tadi diungkapkan bahwa Aidit itu menyampaikan pidato di depan Taruna Akademi Angkatan Laut ya di Surabaya yang mengatakan bahwa Jenderal Pentagon berkulit sawo matang adalah pengkhianat. Yang dimaksud tentu adalah antara lain Jenderal Ahmad Yani karena memang lulusan sesquad di Amerika. Gitu. Nah, kemudian Pak Yani tahu ya bahwa Aidit menyampaikan hal itu kepada Taruna Angkatan Laut ya. Tahu, pasti tahu. Tahu informasinya dari Pak Ibrahim Aji antara lain. Dari Panglima kan pasti antara lain Pak Ibrahim Aji yang dekat Pak Yusuf yang Panglima di Sulawesi itu kan cukup dekat sama Bapak. Jenderal Yusuf Umar Wirahadi Kusuma. Ini adalah yang dalam peristiwa itu mereka semua ada di sekitar Bapak ya, sekitar Bapak saya. Menyampaikan pidato Aidit seperti itu yang menyudutkan jenderal-jenderal Angkatan Darat. Iya, banyak. Gilchrist itu waktu kedutaan Inggris dibakar oleh massa, Bapak saya melindungi dubes dan staf-stafnya itu dipakai sebagai dokumen propaganda all local army friends, seolah Angkatan Darat itu dengan Inggris itu sama, gitu. Lalu mata-mata Amerika itu semua
dipojokkan ke bapak saya. Makanya bapak saya mulai diem karena situasi sudah mulai tidak terkendali mungkin, tapi siapa nih yang mendahului, karena penjagaan di rumah pengawal diganti dengan batalion polisi militer para. Kemudian banyak yang ngasih nasihat waktu makan siang, hati-hati kamu, nanti kamu akan dibunuh. Bapak saya selalu enteng jawabnya, tentara itu membunuh atau dibunuh, jawabnya selalu gitu. Banyak yang belum paham bagaimana awal mulanya terjadi rencana pembentukan angkatan kelima yang kemudian ini menjadi pemicu bentrok antara PKI, Angkatan Darat, juga Soekarno dengan Angkatan Darat. Kita tahu bahwa pada tahun 1963 Partai Komunis Tiongkok itu mengundang para pimpinan partai komunis di Asia Tenggara, antara dari Vietnam, Laos, Kamboja, juga Indonesia. Indonesia hadir waktu itu Dien Aidit. Nah, di situ Perdana Menteri Cina Zhou Enlai itu mengemukakan tentang pentingnya tentara rakyat, tentara merah bagi partai komunis di negara-negara Asia Tenggara. Jadi konsentrasi Partai Komunis Tiongkok ini adalah bagaimana membantu mewujudkan Partai Komunis menjadi partai yang dominan di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Jadi di situ dikemukakan pentingnya membentuk tentara merah, gitu, tentara rakyat dari Partai Komunis. Nah, ide ini kemudian dilemparkan dengan maksud bahwa tidak mungkin sebuah negara akan mampu mempertahankan kedaulatan atau kebesaran dari sebuah negara tanpa dibantu oleh rakyat bersenjata. Jadi milisi bersenjata. Bahkan di situ Partai Komunis Tiongkok menawarkan untuk membentuk sekitar 10 divisi bersenjata bagi Indonesia, dan akan menggelontorkan di awal itu sekitar 100.000 pucuk senjata cung. Nah, kemudian pada akhirnya juga sekitar Januari 1964, Dien Aidit, Ketua Umum CCPKI, menghadap Bung Karno, waktu itu Presiden Soekarno, juga mengemukakan hal serupa bahwa sudah saatnya Indonesia membentuk angkatan kelima di luar koordinasi dari TNI. Dalam hal ini adalah di luar dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Jadi dibentuklah Tentara Merah, Tentara Rakyat atau Angkatan Kelima dengan menawarkan sekitar 15 juta, bayangkan 15 juta, 10 juta kekuatannya dari buruh, 5 juta dari tani. Nah, kemudian Soekarno waktu itu belum merespon, hanya mengangguk-angguk saja. Kemudian dalam lawatan kenegaraan Presiden Soekarno ke Republik Rakyat Tiongkok, dia bertemu dengan pemimpin besar Partai Komunis dan juga pemimpin besar Cina waktu itu, Mao Zedong atau Mao Zedong gitu ya, bersama dengan Zhou Enlai. Nah, di situ juga dalam pertemuan itu ditawarkan bahwa Indonesia akan kesulitan menghadapi imperialisme Barat dalam hal ini karena Indonesia sedang menghadapi konfrontasi dengan Malaysia yang di belakangnya adalah imperialisme Inggris. Jadi di situ Mao Zedong juga menawarkan kepada Soekarno untuk membentuk angkatan kelima, dan itu akan dibantu mengirimkan bantuan senjatanya tanpa bayar.
Bayangkan itu 15 juta ya, seperti rencana Aidit itu. Dalam pertemuan sebelumnya, Aidit juga kembali ke RRC atau Republik Rakyat Tiongkok, itu bertemu lagi dengan, sebelum Soekarno ke sana lagi, Aidit juga sudah berangkat ke sana, bertemu dengan Zhou Enlai, kemudian itu Perdana Menterinya ya, merangkap Menteri Luar Negeri, dan juga Mao Zedong serta Marskal Lin Pao. Nah, Marskal Lin Pao ini adalah ahli strategi militer yang memperbesar kekuatan militer Cina. Di situ juga disarankan kepada DN Aidit, bahkan kemudian DN Aidit juga pada tahun 65 itu, maksud saya, saya lupa tadi, setelah kunjungan Soekarno ke Republik Rakyat Tiongkok, Aidit berangkat lagi ke Tiongkok. Gitu. Jadi pada sekitar Agustus 1965, Aidit bertemu dengan Mao Zedong, itu kemudian dikemukakan bahwa ada kemungkinan kondisi kesehatannya Bung Karno itu semakin parah. Dia mendapatkan informasi dari dokter-dokter Cina. Di situ juga memang dikemukakan bagaimanapun karena ada konstelasi politik yang semakin tegang antara Angkatan Darat dan PKI, Mao Zedong menyarankan kepada DN Aidit ini antara mendahului atau didahului. Karena Presiden Soekarno itu kan tidak punya wakil. Muhammad Hatta mundur tahun 59-60 sebagai wakil presiden, sehingga kosong. Disinilah bagaimana kalau Soekarno mangkat, maka kemudian disinilah Mao Zedong menyarankan kepada DN Aidit untuk segera mendahului Angkatan Darat untuk mengambil alih kekuasaan. Jadi Angkatan kelima ini memang ketika Soekarno balik dari Republik Rakyat Tiongkok, dia juga mengemukakan Angkatan kelima yang sebelumnya hanya diam saja, akhirnya setelah pulang dari Tiongkok itu Soekarno berpikir mungkin ada bagusnya juga, maka kemudian dia menggelorakan ide Angkatan kelima yang gagasannya tentu dari Partai Komunis Indonesia, PKI. Tapi ide Angkatan kelima ini ditentang dengan sangat keras, terutama oleh Angkatan Darat, dengan alasan pengalaman peristiwa Madiun 1948 itu menjadi pegangan Angkatan Darat, di mana kaum buruh dan tani itu dipersenjatai oleh komunis waktu itu, dipimpin oleh Amir Syarifuddin yang bekas Menteri Pertahanan. Dia menyembunyikan senjata-senjata itu. Kemudian ketika berontak, senjata itu diambil dari gudang atau dari persembunyian di bawah tanah dan lain-lain. Nah, trauma Angkatan Darat dalam menghadapi peristiwa PKI Madiun 1948 itulah yang menjadi pegangan dan menolak mentah-mentah ide PKI yang kemudian juga digelorakan oleh Bung Karno. Makanya kemudian Bung Karno marah dalam kasus ini, dan yang menjadi persoalan juga bagaimana kemudian Partai Komunis Tiongkok atau negara komunis itu mengirimkan senjatanya, dan peluang itu ada ketika Menteri Panglima Angkatan Udara Marskal Udara Omar Dhani, atau dulu disebutnya Laksamana Madya Udara Omar Dhani, mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok. Nah, diduga setelah berkunjung ke sana, pesawat yang membawa Marskal Omar Dhani ini membawa serta senjata cung itu. Jadi tanpa persetujuan Angkatan Darat dan lain-lain, tiba-tiba kita tahu
Angkatan kelima itu sudah terbentuk secara diam-diam dan melakukan pelatihan di Lubang Buaya. Dan kita tahu setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dalam keputusan Mahmilub itu jelas mengatakan ini andil dari Partai Komunis Indonesia, itu terbukti ketika kemudian pasukan yang menyerbu Lubang Buaya menemukan sejumlah senjata cung. Nah, ini kan yang dipertanyakan oleh Panglima Kostrad waktu itu, Maijen Soeharto, ini senjata cung dari mana? Jelas ini dari Cina. Lalu bagaimana proses membawanya? Nah, disinilah kita tahu bahwa hubungan Soekarno dengan Angkatan Darat menjadi tidak bagus sekali ketika Angkatan Darat pertama menolak ide Nasakom, nasionalis agama dan komunis, kemudian juga menolak Angkatan kelima. Jadi jelas-jelas bahwa Angkatan Darat tegas menolak ide-ide Soekarno yang dibantu oleh PKI, yang digagas oleh PKI. Disinilah kemudian kita tahu muncul konflik yang tidak bisa dihindari, seperti saya bilang tadi, ketika Aidit pada sekitar Agustus itu mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok, juga disarankan oleh Mao Zedong untuk mendahului pengambil alihan kekuasaan dan dengan menculik jenderal-jenderal Angkatan Darat. Kita tahu juga sebelumnya ketika dalam Mahmilub juga Letkol Untung pernah dipanggil Presiden Soekarno untuk berani mengambil tindakan kepada perwira-perwira yang berani menentang Presiden Soekarno. Tapi tindakan seperti apa itu belum terungkap. Itu pada pertemuan Letkol Untung, Komandan Batalion 2 Cakrabirawa dengan Presiden Soekarno pada tanggal 4 September. Kita tahu juga kemudian dalam beberapa pertemuan, misalnya Soekarno menyindir-nyindir tentang adanya bahkan dengan kata Jenderal Brengsek, itu yang ditujukan langsung sebenarnya kepada Jenderal Nasution yang waktu itu hadir dalam beberapa pertemuan di mana Presiden Soekarno membuat pidato yang marah terhadap sikap Angkatan Darat yang tidak mendukungnya. Kenapa Angkatan Darat begitu keras? Yaitu tadi ada pengalaman peristiwa 65, maksud saya peristiwa Madiun 1948, juga Ahmad Yani yang protes terhadap Presiden Soekarno karena ada peristiwa di Bandar Betsi, Simalungun, Sumatera Utara, di mana ada Babinsa, Badan Pembina Desa, atau di sana Peltu Sujono yang dibunuh oleh underbow PKI. Dan ini sikap tegas Yani juga diperlihatkan bahwa kalau seperti ini Angkatan kelima disetujui, berapa banyak kemudian militer tentara yang akan dibunuh, apalagi kemudian dengan niat 15 juta sipil yang dipersenjatai, itu kan jauh lebih banyak dari komposisi tentara saat itu. Bahkan ada rencana membuat semacam sebanyak 10 divisi, kan jauh lebih banyak dari tentara. Jadi kelihatan sekali bahwa Angkatan Darat melihat bahwa negara ini akan dijadikan negara komunis, di mana tentara berada di bawah Partai Komunis. Cikal bakalnya adalah Angkatan kelima itu.